Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalahu ba'dah ma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kita adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah, diberikan istiqomah hingga husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malam ini akan membahas Al-Aziz. Mestinya kemarin ya sudah tiwas dipublikasikan, ternyata tidak hadir. Ya, akhirnya ini dipublikasikan lagi, mungkin wongnya kadung utung gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas Al-Aziz. Al-Aziz, Al-Aziz in ukhidha minal ghalabah fahuwa kal qahar. Asmaul husnanya Allah Al-Aziz bila diambil dari kata ghalabah, artinya Allah yang maha menang, maka maknanya persis seperti Al-Qahar. Sehingga wasamratu ma'rifatihi, bagi orang yang bisa mengenali bahwa Allah ini Al-Aziz, maka buahnya itu adalah al-khawfu. Orang tersebut diberikan rasa takut, diberikan rasa tunduk. Bagaimana sih Allah memenangkan segala sesuatunya? Itu Allah Subhanahu wa taala memiliki Al-Aziz, itu termasuk dari jalur mazahirul jalal. Asma-asma Allah dari sisi-sisi yang perkasa. Nanti ada asma-asma Allah dari jalur-jalur yang indah ya. Jadi jalur yang perkasa itu pokoknya Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kemenangannya, tak terkalahkannya. Al-Aziz, kasih contoh. Nama lain dari perang Khandaq adalah nama lainnya perang apa namanya? Ahzab. Perang Khandaq nama lainnya perang Ahzab. Nama Khandaq itu diambil dari diskusi Rasulullah SAW dengan seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Kala itu Madinah mau diserang oleh sekutu-sekutu Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, kemudian dari orang-orang kafir Quraisy, dan pokoknya selain orang Islam itu bersekutu ingin menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian Rasulullah diskusi bersama sahabat Salman Al-Farisi, sehingga tercetuslah sahabat Salman Al-Farisi berkata, kalau di tempat kami, Al-Farisi itu berarti mana? Persia. Saya khawatir jenengan ini Paris itu malah Persia. Kalau di tempat kami, bila sebuah daerah diserang, maka kami membuat khandaq atau parit. Ya sudah, kalau begitu ayo kita buat. Dibuatlah parit itu dalam waktu yang tidak pendek, lama, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, ada yang mengatakan. Ini para ahli sejarah berbeda-beda. Membuat parit hanya dengan tangan kosong, pokoknya mulai pagi selesai sore kadang malam, dengan kondisi makanan yang sangat terbatas, sehingga ada banyak sekali kisah-kisah di sana. Ada kisah di mana seorang anak kecil datang menjumpai ayahnya yang kecapean membuat parit, namun dipanggil sama Rasulullah. Mau kemana nak? Mau nemui ayah. Mau apa?
mau ngasih makanan. Apa itu? Segenggam kurma. Kata Rasulullah, kemudian dah bawa sini, ayahmu panggil. Bawa sini, terus kemudian taruh kurmanya di kain. Taruh, habis kurmanya di kain biar gitu. Ternyata kurma itu, ya ahla Khandaq, wahai para ahli Khandaq, ta'al, kesinilah. Ternyata yang makan bukan ayahnya anak ini tok, tapi seluruh pasukan perang Khandaq bisa makan semua. Nah, inilah bagian dari mukjizat. Ini tidak bisa ditiru terus kemudian sampean masak terus ditongoni terus wong sak kampung diundang padahal sak mek jijer tok ya dipaitu wong. Ini mukjizat. Ada lagi kemudian sahabat Jabir ibni Abdillah yang kala itu berbisik kepada Rasulullah, bilang begini, ya Rasul, nanti malam habis bikin Khandaq engkau kami undang untuk makan bersama sahabat-sahabat besar saja. Kenapa demikian? Karena sahabat Jabir ini dipesan sama istrinya, kita cuma nyembelih satu cempe, ya kambing kecil. Tolong kau undang Rasulullah bersama 1-2 sahabatnya saja. Begitu seperti itu, sahabat Jabir langsung membisiki Rasulullah, nanti malam hadir ya Rasul di rumah saya untuk makan-makan. Pokoknya ternyata tradisi makan-makan itu sejak zaman Rasulullah SAW. Ya agak aneh saja hari ini kemudian diberikan definisi jadi genduren kok jadi salah, aku ya ora ngerti. Padahal intinya ya mengumpul wong mangan-mangan. Nah, ketika sudah diregulerkan kok jadi salah. Singkat cerita kemudian Rasulullah SAW memanggil, ya ahla Khandaq, ahli Khandaq, nanti malam kita diundang oleh sahabat Jabir ini untuk makan bersama. Nanti malam kita oleh sahabat Jabir ini diundang untuk makan bersama. Maka Jabir ini langsung wajahnya langsung sorongge, wajahnya itu langsung perabangan. Ya Rasul, saya ngundangnya cuman engkau hanya bersama para sahabat saja. Kecil tok, loh kok ini diundang semua, udah tenang saja. Begitu malam ternyata Masya Allah ya, itu yang cuman 1 cempe itu bisa cukup untuk dibuat makan seluruh ahlu Khandaq. Padahal orangnya ratusan, bahkan yang mengatakan 1000. Nah, saya menceritakan seperti ini hanya sedang memberikan sebuah gambaran betapa membuat Khandaq atau parit itu sesuatu yang tidak mudah, butuh waktu lama, butuh proses yang sangat berdarah-darah, berkeringat luar biasa. Begitu Khandaq sudah jadi, itu sekutu-sekutu yang mau nyerang Rasulullah sudah mulai berdatangan. Seret, di kem-kem pemukiman para musuh itulah terjadi yang namanya Ahzab. Namanya apa? Ahzab. Ahzab itu apa? Angin kencang. Coro maksudnya yang musid ini ya ini di skip ya, pokoknya beliung gitu saja lah ya. Angin yang sangat kencang. Para ahli sejarah mengatakan bahwa ini sebenarnya namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya suka-suka saja. Kalau di kitab-kitab yang saya baca, kitab-kitab tasawuf, inilah sebenarnya Allah sedang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Aziz. Yang capek-capek bikin Khandaq, siapa yang memenangkan? Ternyata Allah juga. Buktinya itu sekutu-sekutu belum sampai datang ke Madinah, mereka sudah dikucar-kacirkan oleh angin. Ada yang kemudian memberikan satu dialog nih, sing menang jadi sapa? Guyonan-guyonan para ulama nih ini guyonan. Ini idenya Salman Al-Farisi ya enggak, atau ini doanya Rasulullah. Allah, ternyata Allah tidak mau kalah, yang memenangkan adalah Allah. Ini persis seperti yang disebutkan di dalam hikam.
Kenapa pertolongan Allah sering datangnya itu tak terduga-duga? Agar manusia tidak merasa dia itu hebat. Kan aneh, terus capek-capek bikin kondak, ternyata kondaknya tidak kepakai. Itu kaum musuh kalahnya bukan dengan strategi kondak, tapi kalahnya dengan apa tadi? Azab, angin. Jadi belum sampai ke Madinah sudah dikucar-kacirkan oleh angin, pulang lagi dan kalah. Inilah pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah seperti itu tuh hal biasa. Kita itu ikhtiarnya apa, rezekinya bukan dari situ, kadang-kadang dari yang lain. Betul atau tidak? Ada lagi yang menyebutkan dulu orang itu ta'arufnya sama siapa, saiki nikahe karo sapa. Jadi selalu yang namanya pertolongan Allah itu di luar perkiraan manusia. Kenapa seperti itu? Itu namanya Allahul Aziz. Allah yang menang. Allah yang. Tapi apakah kemudian kita tidak bermanfaat untuk kita ikhtiar? Maka dari situlah ini pentingnya ngaji. Kalau ikhtiar itu bukan dalam rangka meraih sesuatu, kecuali meraih apa yang Allah ingini, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ridhoi, yakni berikhtiar niate ngibadah, niate Gusti Allah senang gitu, niate ridho. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya yang menyelesaikan Allah juga. Capek-capek bikin kondak, ternyata yang ngusir musuh bukan kondaknya, tapi apa tadi? Azab. Itulah Allahul Aziz. Allah Maha Menang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan masih banyak sekali contoh-contoh. Jadi Allah Maha Menang. Kasih contoh lain lagi, bahwa Allah itu menang. Menang pokoknya menang dengan seluruh apapun yang ada dalam diri manusia. Pokoknya yang menang adalah Allah. Itu artinya Allahul Aziz, Allah Maha Menang. Kalau dalam bahasa Al-Quran, innahu huwa adha wa abka. Sesungguhnya Allah yang bisa membuat seseorang itu tertawa dan menangis. Coba dibuka tafsirnya. Ternyata tidak mesti yang menangis itu susah, sebagaimana tidak mesti yang tertawa itu senang. Karena wong edan sing saking susah ya tertawa, betul atau tidak? Ya, orang menangis juga belum pasti susah, karena orang saking bahagianya juga bisa menangis. Artinya begini Bapak Ibu rahimakumullah. Allah itu kalau mau menunjukkan kuasanya itu benar-benar di luar manusia. Yang namanya Allah mau memenangkan segala sesuatu, ternyata tidak harus menggunakan cara-cara besar, cara kecil saja. Buktinya nggak ada sejarah yang namanya orang kalah dengan orang mati. Ya adalah 1-2 ya mati gara-gara gajah. Tapi yang sering mati itu gara-gara nyamuk malah. Kudune kan menangan di serang gajah harus nyamuk menang semuanya. Harusnya kan kita kalahnya dengan gajah, tapi yang sering kalah dengan apa? Nyamuk. Sesuatu yang di luar seperti itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan bahwa Allahul Aziz. Aku ini Al-Aziz yang memenangkan. Untuk membuat seseorang susah itu ternyata tidak harus membuat seseorang itu bangkrut habis-habisan. Bahkan di tengah-tengah gelimbangan harta saja, kalau Allah berkehendak menjadikan seseorang susah, ya susah juga. Di tengah pokoknya serba ada. Tapi kalau Allah pengen kasih susah, ya tidak ada yang sulit. Sebagaimana sebaliknya, untuk bahagia orang itu tidak harus di tengah-tengah bergelimangan harta. Alhasil wis pokoknya Gusti Allah ora kalah. Allahul Aziz itu Allah pasti maha apa? Menang. Saya kasih contoh lagi. Wa huwal azizu fi iradatihi, dan Allahul Aziz itu menang pula di dalam setiap kehendaknya. Allah pun menang dalam setiap kehendaknya. Saya kasih contoh begini. Ini contoh ini pernah saya sampaikan, tapi saya ulang lagi.
Contoh, kita ingin atau kita berharap kepada anak ini rajin sholat, ya, pinter ngaji. Saya tanya, itu harapan salah atau betul? Betul atau salah? Saya berharap anak rajin sholat, pinter ngaji. Harapan salah atau betul? Betul. Betul atau salah? Betul. Ternyata itu salah, Pak. Salah. Kalau saya berharap anak pinter ngaji, rajin sholat, ternyata anak ini berharap untuk main HP. Temannya berharap untuk main di luar, ibunya berharap untuk ngerewangi masak. Terjadi sekian banyak irodah, terjadi sekian banyak harapan. Yang paling ideal adalah saya berharap kepada Allah, anak rajin sholat, pinter ngaji. Lah kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendak Allah ada yang bisa ngelawan enggak? Nah, itulah Allahul Aziz. Maka idealnya setiap komunikasi dengan sesama makhluk itu jangan langsung. Kalau sudah tahu Allahul Aziz, ya, setiap komunikasi dengan makhluk itu jangan langsung, melainkan ke Allah dulu baru ke makhluk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sesimpel itu. Jadi saya ulangi lagi ya. Kita berharap kepada anak rajin sholat, pinter ngaji. Salah atau betul? Betul atau salah? Salah. Karena kalau kita berharap kepada anak, ternyata anak itu punya harapan lain. Wong, kita ini bukan yang menguasai. Yang betul adalah kita berharap apa? Kepada Allah, anak mau ngaji, anak rajin sholat. Nah, kalau Allah yang sudah berkehendak, maka tidak ada yang ngelawan. Itu artinya Allahul Aziz, Allah Maha Menang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan masih sekian banyak sekali contoh-contoh. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Pada saat pasukan-pasukan Rasulullah SAW yang membawa panah memenangkan beberapa perang, itu ternyata yang memanah bukan makhluk, tapi Allah. Maksudnya adalah yang memenangkan tetap Gusti Allah. Nah, saya jadi ingat misalkan itu loh, sing tarung bebas apa, sing Habib siapa namanya? Hah? Yang normal, oh ya pokoknya gue lah. Itu saya ngelihat ini pemahaman saya pada saat beliau saya ini tidak ada apa-apanya, seluruh kekuatan dari siapa? Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang betul. Itu yang betul. Yang memenangkan siapa? Allah. Itu yang betul. Nah, ini memenangkan, ya, berarti Allah Maha Menang. Allah Maha Menang. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tadi sudah saya baca, tapi ini saya ulang lagi bacanya. Wa thamratu ma'rifatihi, setelah kita tahu bahwa Allah menangan, Allah itu menangan, lalu kita harus bagaimana? Nah, kan itu toh. Apa at-takhalluq bil aziz? Bagaimana kita berakhlak kepada Allah yang Maha Menang? Terus dhewe kun kudu piye gitu. Ada beberapa langkah setelah kita tahu Allah Maha Menang. Ini kan judul ngaji kita ini kan adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Hari ini Allah punya asma, punya nama yang indah, namanya yang sedang kita bahas namanya apa? Al-Aziz. Coba diurut pas dari depan itu. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Al-Azizul terus Al-Jabbar. Aziz dulu, Al-Aziz. Habis Muhaimin terus Al-Aziz. Berarti ini selama ngaji sudah dapat berapa itu? Allah, Rahman, Rahim, Malik,
Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, terus Al-Aziz. Ora krasa ki wis entuk 9 lho iki. Al-Aziz, Allah yang Maha Menang. Dan menangnya Allah itu bisa dengan memperlihatkan segala bentuk atribut kemenangan, bisa dengan tidak. Walau nanti kita akan ketemu Allahul Latif. Al-Latif, apa makna Latif? Latif itu artinya Allah Maha Lembut. Artinya Allah sebenarnya yang menang, tapi Allah itu, apa bahasa dalam tanda kutip itu, tidak memperlihatkan, alias tawadhu. Kasih contoh, ada orang mati gara-gara kanker. Sebenarnya yang mematikan, yang maha mencabut nyawa adalah siapa? Allah. Allah atau kanker? Allah atau kanker yang mematikan itu? Allah. Lalu kenapa ada kanker? Ini namanya Allahul Latif. Allah yang maha lembut, seolah tawadhu bersembunyi di balik kanker. Lah, kalau orang tidak kenal, nanti dia ini akan fokus kepada kankernya. Padahal sebenarnya yang mematikan, menghidupkan, menyembuhkan adalah siapa? Allah. Ini nanti kita bahas di pembahasan Al-Latif. Sekarang kita fokus lagi di Al-Aziz. Kasih contoh lain lagi. Kasih contoh bahwa Allah itu menang. Yang menangnya itu luar biasa. Sehingga siapapun yang hari ini sedang mengikhtiari apapun, nanti sampai hasil itu yang membuat berhasil adalah Allah. Setelah kita faham Allah Maha Menang, lalu kita harus bagaimana bersikap kepada Allah yang Al-Aziz itu. Nah, ini disebutkan wa thamratu ma'rifatihi. Yang pertama adalah al-khaufu. Kita ini harus memiliki rasa takut. Yang rasa takut ini mendorong kita untuk menang dari hawa nafsu. Saya ulangi. Setelah Allah itu menangan, maka kita layak untuk takut kepada Allah, untuk tunduk, untuk waspada, untuk wedi. Saya kasih contoh di kitab Qisasul Hadis, ini hadisnya sahih juga. Ada banyak sekali kisah-kisah terkait orang yang ada di zaman Bani Israel. Salah satunya adalah seorang di zaman Bani Israel yang hidup sebagai ahli ibadah. Dia ada di tempat ibadah, ya, di tempat ibadah. Hari-hari dia hanya beribadah di situ, sehingga satu ketika ya, dia dititipi oleh temannya, ya, dititipi saudarinya. Engkau ini kan orang soleh, sehari-hari hanya beribadah, ini saya mau bepergian, saya titip saudari saya. Akhirnya dititipi seorang wanita. Nah, dititipi seorang wanita kita tahu witing tresno jaranan saking apa? Witing tresno karena dititipi seorang wanita, hidup bareng ya, satu rumah begitu ya, satu rumah siang malam dan sebagainya. Witing tresno jalaran saking kuliner nih zaman sekarang, jalan saking kuliner. Di biasanya orang itu mulai terjadi perselingkuhan, mulai terjadi pacaran dan sebagainya adalah karena witing tresno jalaran saking kuliner itu bahaya. Makanya di kuliner orang ngejak bojone rada bahaya. Nah ini karena terus bersama akhirnya terjadi dialog, udan-udan malam dan sebagainya. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab kecil, nama kitabnya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, bahwa soleh tidak solehnya seseorang itu nampak bukan saat bersama, tapi nampak saat sendiri. Nek bersama, wah yo soleh kabeh asli.
Nek lagi rame-rame kok ngene iki wis soleh kabeh. Tapi standar solehnya itu saat apa? Sendiri. Nek ndong pas bareng-bareng wah. Soleh kabeh. Dikit-dikit ya alhamdulillah, subhanallah. Pada saat sendiri itu loh kaya ngopo. Misalkan panjenengan dinas ya. Dinas nang mana? Singapura gitu ya. Nah, dinas di mana? Singapura. Lu 1 bulan loh belum selesai. Sudah 1 bulan dilalah tidak ketemu sama istri, terus di hotel di Singapura. Lah, soleh ora soleh itu konangan nang ngono kuwi. Ya, jadi kita ini belum cetol solehnya, nek belum teruji yang kayak gitu-gitu. Ya Allah. Tapi mending enggak usah diuji sih kayak gitu-gitulah. Nanti tidak orang kuat. Nah, ini sama ini orang Bani Israil, seorang ahli ibadah. Kisah ini terulang banyak sekali dengan versi yang berbeda-beda. Ini bukan yang namanya Jurej. Yang namanya Jurej nanti beda lagi. Yang namanya Jurej beda lagi. Ini nggak disebut namanya. Sehingga seorang wanita tersebut akhirnya karena dititipkan oleh saudaranya, maka janjinya itu ada baiknya. Sesoleh apapun kita itu jangan terlalu menampakkan kesolehan. Kok nek dititipi cewek gitu loh. Ini kan kenapa dititipkan karena ini nampak orang ahli ibadah. Kau ahli ibadah, saya titipkan saudari saya di sini. Karena kau yang ketok soleh, malah malah dititipi. Nah, singkat cerita malam-malam hujan-hujan, ini si wanita kemudian menggoda ahli ibadah tersebut dengan melepas seluruh pakaiannya. Terjadilah hal yang luar biasa. Ternyata kisah sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu terus terulang. Nabi Yusuf jenengan sudah paham ceritanya. Ini di zaman Bani Israil, berarti turun di bawah itu. Nanti saya akan ceritakan di zaman tabi'in itu ada seorang namanya Abdurrahman Al-Miski. Abdurrahman Al-Miski. Kisahnya juga sama, dijebak seorang wanita kau menunggu. Ini kita fokus ke yang orang yang di Bani Israil tersebut. Karena kemudian dia sendiri sebenarnya ya pengen, sapa sing ora pengen? Dia tanya pada diri sendiri. Ya nafsi, wahai diriku, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Fa innan nara, karena sesungguhnya neraka itu membakar. Kalau memang engkau sudah kebal dengan api, silahkan kau bermaksiat. Maka ini orang mengambil obor ya, atau semacam dulu kan pakainya obor diambil, tangannya dibakar sambil mengatakan, ya nafsi ittaqillah innan nara, sesungguhnya api itu yahrubu membakar. Kalau engkau memang sudah tahan dengan bakarannya atau tahan dengan api seperti ini, silahkan kau bermaksiat. Sampai melepuh, sampai panas dan sebagainya. Ngelihat yang seperti ini, wanita ini rodok gila terus ngomong. Ya. Jadi mungkin Pak ada baiknya itu kesana kemari nggawa korek Pak. Dadi ngono kira-kira meh ngapusi jempole wani ngapusi ora. Karena Allah itu Maha menang. Dalam arti yang pertama, karena Allah Maha menang, jangan pernah menantang. Jangan pernah nyepelek ya lah nggo bariki tobat, jangan. Ada sekian banyak sekali orang yang menunda taubat sehingga maksiat dulu, akhirnya belum sampai tobat, pas maksiat, pas Israel lewat itu hitungan jumlahnya terlalu banyak. Ada seorang namanya Barsiso. Itu dia ya jajal-jajal maksiat, ternyata mati pas maksiat. Ada orang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang anak muda yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi
menyerang seorang nabi palsu bernamanya Musailamah al-Kadzab. Diperangi. Sampai di depan Musailamah al-Kadzab, ternyata Musailamah al-Kadzab bilang demikian. Engkau yang dikirimkan oleh Khalifah Abu Bakar, betul, aku disuruh merangimu, ayo. Nah, begini aja wis. Sebaiknya kita komunikasi dulu. Komunikasi Pak. Biasa Pak, wong lanang nih kalahnya ora karo bondo Pak. Kalahnya dengan apa? Wanita. Begitu dikasih wanita, dia baru nyoba-nyoba, mati. Di zaman Sayyidina Umar juga ada. Insyaallah. Maka karena Allah Maha Menang, jangan pernah kita nantang maksiat sedelongkol bare tobat. Khawatir ya kuwi mau. Burung nganti tobat mati. Insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan di sini disebutkan wa thamratu ma'rifati, buah dari mengetahui Allah yang Maha Menang adalah al-khaufu, kita punya rasa takut. Kita punya rasa takut. Tadi saya mau menyebutkan seorang tabi'in namanya Abdurrahman al-Miski. Ini pun sama, kisahnya sama seperti orang di zaman Bani Israel itu. Dia dijebak oleh seorang wanita, dimasukkan ke dalam kamar, dikunci, dirangkul dari belakang. Ini kemudian Abdurrahman itu orang yang gagah banget, ganteng banget, sehingga ketika dia lewat ke sebuah kampung itu banyak yang lirik. Maka ini dijebak sama seorang wanita, dimasukkan ke kamar, disikap dari belakang. Kini upamane dhewe ngono Pak, kira-kira piye? Melayu benda, Melayu tuh, Melayu ini maju apa mundur? Melayu. Nah ini Abdurrahman al-Miski, dulunya belum ada namanya al-Miski. Al-Miski itu yang selalu bau misik, yang selalu bau kasturi. Kenapa bau kasturi? Lah ini ceritanya. Abdurrahman kemudian, anak muda bernama Abdurrahman itu kemudian bilang begini, Mbak, sebentar. Saya izin sebentar untuk persiapan. Di mana? Di kamar mandi sebentar. Dimasuk kamar mandi, kemudian dia habis berak itu kotorannya dilelet ke seluruh badan. Habis itu dia keluar dari kamar mandi bilang sama si wanita, yo nek mesido aku kondisi ini kok ngene. Ya jelas lah, jelas tidak mau wanitanya. Seret, akhirnya dilepaskan, pulang. Malamnya ketemu sama Nabi Yusuf alaihissalam, dan paginya dia selalu bau wangi. Abdurrahman al-Miski. Wis pokoknya begitulah Pak. Saya ulangi lagi ya, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa kesolehan seseorang itu bukan dilihat ketika bersama, tapi kesolehan seseorang itu adalah saat nopo? Sendiri. Ya, saat sendiri. Dong pas bareng-bareng koyo niku. Ya kadang-kadang pucah-pucah dhewe, santri-santri kadang-kadang wis kok ngono kuwi nek dong. Padahal aku ya jane ngerti. Dia lagi HP-nan ngono kae, seret begitu saya lewat, seret langsung ganti kajian. Padahal mau sing didelok ketake ndang hutan. Ngono kuwi wis. Nek dong pas dhewean ngono gitu. Ya Allah. Allahul Aziz, Allah Maha Menang, Allah Maha Menang. Baik. Wa in ukhidha minal ladzi ya'izzu wujuda mithlih fa huwa salibun lin nadhir. Kalau kata Al-Aziz ya, itu diambil dari mulia, kata-kata yang artinya apa ya, agung, mulia dan sebagainya. Kalau tadi kan menang, mulia. Jadi bahasa Arab itu selalu seperti itu Pak, namanya mustarok. Satu lafaz punya versi banyak makna. Dan nanti di dalam Al-Quran terhitung ada 49. Kok 49? 64 ya, 64. Itu maknanya jadi berbeda-beda kata Al-Aziz, tapi tidak akan jauh-jauh dari keperkasaan, kemenangan, kemuliaan. Itulah makna Al-Aziz. Makna Al-Aziz. Lah kalau Al-Aziz itu
mengindikasikan makna mulia, maka siapa yang mendekati Al-Aziz dia pasti jadi orang mulia. Ini satu makna dengan apa yang kita sering baca dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Seorang yang paling mulia adalah yang paling takwa, yang paling dekat dengan Allah. Di sini disebutkan kemuliaan seseorang itu adalah dengan dekat kepada Allah. Lah kalau orang ini sudah kemudian mulia, Al-Aziz yang bermakna mulia, maka Al-Aziz yang bernama menang sekalipun masih ke bawah. Mulia dan menang. Siapa ingin yang mulia dan menang, ya tinggal mendekatinya aja. Saya kasih contoh. Dulu ada seorang namanya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Syekh Ibrahim Al-Khawas itu satu ketika beliau sedang berzikir sambil menjadi musafir. Bapak Ibu rahimahullah, jangan sampai lupa ya. Pokoknya kalau safar kemana begitu ya, safar itu ya perjalanan zikir lah. Entah senengannya jenengan istighfar ya mau istighfar, sholawat ya sholawat, takbir ya takbir, tahmid ya tahmid, monggo lah. Baca Quran ya bagus. Nah, hanya saja zikirnya Syekh Ibrahim itu hambar. Ya gerambiang. Jenengan pernah enggak zikir sing gerambiang gitu? Apa bahasa Indonesia ini gerambiang? Apa? Enggak fokus. Is pokoknya gelambiar. Nah, is pokoknya zikir gelambiar ya. Kadang maca Quran kan diki mau gelambiar, atau pas dikir iki aku dikir malah jadi ngalamun piye coba. Nah, gelambiar. Karena gerambiang enggak fokus dikirnya, maka beliau berdoa, ya Allah. Beliau berkata, ij'alni qalban khashi'an, jadikan hatiku ini khusyuk ya Allah, zikirku tuh khusyuk. Nah, saya tanya sama panjenengan, orang itu khusyuk biasanya pas seneng atau pas susah? Seneng atau pas susah? Susah. Berarti susah itu penting atau tidak? Penting. Baik atau tidak? Baik. Lebih ndonga susah terus mobil. Akhirnya dititeni karo malaikat omong kae, nek pas susah tambah cedak, tambah dekat. Dan ini ternyata di hadis qudsi itu disebutkan begini, Pak. Saya hafal. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada dari sebagian hambaku yang imannya itu tidak akan semakin upgrade, tidak akan semakin eling, tidak akan semakin khusyuk illa bil faqri, kecuali dikasih rasa susah. Maka itu penting. Jadi kemudian Syekh Ibrahim Al-Khawas itu karena berdoa, ya Allah berikan kepadaku hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk. Nah, biasanya saat senang atau susah tadi? Susah jelas. Dan cara jenengan nang mobil gitu ya, mestinya lagi nyetar lagu nostalgia gitu, terus di tengah malam kayaknya di depan kayak ada orang mau begal gitu, tengah malam gitu. Itu lagu nostalgianya dilanjut atau ganti zikir, Pak, kira-kira? Ganti zikir kan? Nah, gitu. Demikian pula Syekh Ibrahim. Pas lagi zikir tapi nggak fokus, kemudian berdoa, begitu berdoa, pas lagi ada sekawanan singa yang migrasi. Grutuk wala. Singa migrasi kok ngene iki melayu ya kalah. Ngelawan apalagi anteng kalah, lari, tidak dapat. Akhirnya apa? Nah, inilah yang mau saya cerita Al-Aziz. Maka kemudian beliau persis seperti doanya, zikiri dadi khusyuk. Akhirnya dia duduk, wis pokoknya pasrah sak pasrah. Semua milik Allah. Nek memang nyawane sampai situ yus, muga-muga husnul khotimah. Nek memang nyawane terus ya Gusti Allah tahu caranya. Gitu.
Nek is ngono kuwi khusyuk atau otomatis khusyuk? Otomatis khusyuk. Ya Allah. Seperti itu. Ternyata betul. Sekawanan singa itu tidak sempat melukai Syekh Ibrahim Al-Khawas, hanya menjilatinya saja kemudian pergi. Ternyata kisahnya belum selesai di situ. Wa ba'da hinin, setelah sekian waktu itu Syekh Ibrahim itu pas sendirian di rumah lagi santai. Tiba-tiba ada kutu yang menggigit. Ya pokoknya nek cara nggonku namanya tinggi, Pak. Jenengan apa? Tinggi nun. Iya benar ya. Tinggi bahasa Indonesia nih. Ya tinggi ya. Bahasa Indonesia ini tidak salah itu namanya kutu kupret ya. Betul. Dicopot sama kutu kupret ya. Digigit sakitan. Habis kesakitan badannya panas. Berhari-hari sakit. Dia kan heran. Sekawanan singa itu tidak mampu melukai. Tapi sekedar kutu kok iso sampai dadi lara suwi, ora mari-mari. Kan heran. Datang kepada gurunya. Ya Syekh, ini aneh. Sekawanan singa itu enggak membahayai apapun, tapi sekedar kutu kok membuat saya sampai sakit berhari-hari tidak selesai-selesai. Ada apa ini? Sang guru menjawab, oh itu jawabannya simpel. Sebab pada kasus yang pertama engkau dikelilingi singa, engkau sedang bersama Allahul Aziz, ya? Sedangkan pada saat engkau digigit kutu kupret, engkau sedang tidak bersama Allah. Sudah selesai. Sampai sini jelas? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Ya Allah. Itu adalah doa pula yang dibaca oleh sahabat Khalid bin Walid ketika beliau mau ekspedisi sebuah peperangan, terus kemudian disuruh minum racun. Mana racun? Mana racun? Katanya racun sini hebat, saya mau. Nah, beliau kan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim ila akhiri diminum, tidak ada masalah. Tapi Pak rahimahullah, yang kayak gini itu bukan drama. Bukan konten. Ini adalah kondisi yang mendesak. Jadi terus kemudian jenengan bismillahirrahmanirrahim terus gaya konten minum baygon ya mati itu. Ya mati. Wong ini tuh pertolongan Allah kan. Allahul Aziz. Dan pertolongan Allah itu kan tidak bisa didramakan apalagi dikontenkan. Pertolongan Allah itu datang dari itu min haitsu tidak terduga-duga. Tadi itu capek-capek bikin khandak, parit, ternyata Allah menyingkirkan musuh bukan dengan parit yang dibikin oleh para sahabat, tapi dengan azab. Maka Allahul Aziz. Kita hanya butuh mendekat, kemudian taat, takut, istiqomah. Allahul Aziz. Lagi, ini masih berapa menit? Berapa menit? Apa sudah isya? Belum ya? Sudah. Satu cerita lagi, satu kisah lagi. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Saya punya wiridan kalau malam itu saya perbanyak membaca kitab sirah, yaitu buat wiridan. Alhamdulillah dihadiahi oleh para guru tuh kayak gini-gini agak banyak. Kok cocok ya menunggu kayak melek malam. Kitab sirah.
Termasuk Allah Subhanahu wa taala itu memenangkan dalam urusan hati. Dalam urusan apa? Hati. Jangan bisa bayangkan orang seperti Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Islam kayak apa, begitu masuk Islam kayak apa. Kalau bukan Allahul Aziz tidak mungkin. Wong tadinya sangat memungsuhi, begitu masuk set, dan masuknya itu simpel sekali. Cuman mendengar adiknya, namanya siapa? Fatimah membaca surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, ila akhir itu. Tiba-tiba tersukur, nangis, masuk Islam. Kemarin menjadi musuhnya Rasulullah, sekarang menjadi pembelanya Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab. Allahul Aziz, Allah yang memenangkan. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab itu ada juga kisah bagaimana Allah memenangkan hati seseorang, memenangkan hati seseorang. Kala itu Hudzaifah al-Yamani ditawan oleh Kaisar Kisra, Kaisar. Ditawan bersama beberapa sahabat muslimin. Begitu ditawan, disuruh keluar dari agamanya, diancam ini itu dan sebagainya, tidak mau. Sampai ditawari wanita juga tidak mau, pokoknya tidak mau semuanya. Nah, tidak mau, akhirnya wis lah, suwen, bikin rebusan. Bikin rebusan pakai panci besar, itu Hudzaifah sudah Hudzaifah al-Yamani itu yang terkenal itu ditali, kemudian mau dilempar ke situ. Pas mau dilempar ke situ, Hudzaifah al-Yamani itu nangis Pak. Seneng ini, Kaisar seneng, Kaisar Romawi seneng. Lumayan, kamu takut ya sampai kamu menangis? Bukan. Aku tuh nangis hanya menyayangkan kenapa saya hanya dikasih nyawa satu, mau dimasukkan ke situ. Andaikan nyawa saya kok 1000 masuk situ semua, saya senang. Berarti nggak ada gunanya saya masukkan kamu semua. Tidak ada gunanya Pak Kaisar, tidak ada gunanya. Gitu. Nah, coba kau tanya seluruh kaum muslimin. Nggak ada gunanya, mau dimasukkan itu nggak ada gunanya, tetap tidak mau keluar. Podo wae. Kaisar itu tiba-tiba tertawa. Tertawanya itu begini. Saya belum pernah menjumpai ada tentara sedemikian setia. Saya itu jadi kaisar sudah tidak terhitung lamanya. Nggak ada yang namanya tentara yang setia seperti ini. Cara bahasa ini gila ini nggak masuk akal. Berarti nggak ada gunanya, tidak ada gunanya. Sekolah di Bali wae, dibebaskan Pak, dibebaskan. Sampai di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya, lu kok bebas? Iya, ceritanya begini. Sayyidina Umar langsung mencium kepala beliau, kaum muslimin pun mencium. Hati kaisar yang sedemikian keras bisa lunak ketika orang sudah bersama Allahul Aziz. Nah, ini kok jadi minal doplongin ini. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Maka setelah kita kenal Allahul Aziz, kita semoga semakin senang bermunajat dengan Allah, kita semakin senang beribadah mendekat kepada Allah. Ada urusan apapun ya, komunikasi yang pertama adalah komunikasi dengan Allah. Semoga ini bermanfaat. Al-Fatihah. Terakhir pengumuman, insya Allah Rebu malam Kamis mendatang. Nggak tahu ini nanti takmir masjid mau ada yang ganti atau tidak. Saya sepertinya amanah bertugas biasa bimbing umroh. Jadi Rabu mendatang untuk umroh. Ya insya Allah nanti setelah pulang umroh kita ngaji lagi. Amin Allahumma amin. Insya Allah ini sudah mulai nampak nanti kalau
di share lagi, Allah yang nolong, insya Allah nanti semoga masjidnya makmur, amin Allahumma. Tapi saya untuk 2 pekan mendatang ini saya izin untuk yang ini juga amanah, umrah juga amanah ya. Ini mau umrah dulu, besok lagi beberapa bulan lagi berangkat lagi ya, saya berarti izin lagi. Memang amanahnya begitulah ya. Demikian, semoga bermanfaat. Diingat-ingat terus, ini kita hari ini belajar Allah apa? Punya nama siapa? Al-Aziz. Artinya apa tadi? Maha menang, dalam segala sudut pandang maha menang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.